Recording now. Oke, udah. Mana yang lain nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun kita lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Dan ya masih belum bisa kuliah tatap muka ya. Ya kita berharap aja semoga di tahun depan ya paling bulan Maret 2021 kita sudah bisa kuliah tatap muka seperti biasa gitu ya. Oke, untuk malam ini saya akan jelaskan mengenai regresi dan korelasi sederhana, gitu ya. Regresi dan korelasi sederhana ini ada banyak, memang banyak. Kalau statistik itu sebenarnya kan rumusnya tuh bisa dibilang bejibun gitu ya. Kalau saya dulu pernah belajar ada statistik dasar, statistik lanjut gitu ya, sampai kepada analisa klaster, analisa yang lain lagi gitu lah. Sekarang kita lihat kira-kira dari sekian banyak rumus-rumus statistik yang sudah kita lihat, sudah kita pelajari sampai sekarang ini, kegunaannya buat apa sih gitu loh. Gitu. Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Saya coba share screen dulu ya sebentar. Oke. Sebenarnya saya save dulu. Oke, share screen. Sebentar. Oke. Oke ya, regresi dan korelasi sederhana muncul di layar kalian mungkin teman-teman. Udah muncul belum? Belum, Pak. Udah muncul ya? Sudah sequence ini biasa ada peringatan, ada announcement. Oke, kita lihat kapan regresi dan korelasi ini digunakan gitu loh. Jadi regresi dan korelasi itu digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jika digunakan hanya dua variabel disebut dengan regresi dan korelasi sederhana. Nah, kalau ada lebih dari dua variabel yang akan diuji, itu disebut dengan regresi dan korelasi berganda. Gitu. Nah, kita lihat lagi. Variabel yang akan diduga itu disebut dengan variabel terikat, jadi variabel tidak bebas. Atau mungkin juga disebut dengan dependent variable. Biasa disebut dengan variabel Y. Jadi ini variabel sifatnya tidak bebas. Jadi ini variabel yang sangat bergantung pada variabel lain. Gitu. Nah, kemudian variabel yang menerangkan perubahan variabel yang terikat tersebut itu dikenal dengan nama variabel bebas atau independent variable. Ini biasa dinyatakan dengan variabel X gitu loh. Oke. Jadi ada variabel X, ada variabel Y. Jadi variabel X itu sebagai variabel yang sifatnya itu independen. Jadi variabel bebas. Nah, sedangkan variabel Y itu adalah merupakan variabel dependent gitu loh. Nah, variabel dependent ini itu sangat bergantung kepada variabel X gitu loh. Contohnya apa? Misalnya hubungan antara daya beli masyarakat, hubungan antara penghasilan dengan pengeluaran, gitu kan? Apakah setiap kali misalnya penghasilannya naik, pengeluaran juga akan naik, atau mungkin salah pada saat penghasilannya turun, apakah pengeluaran juga akan ikut turun gitu. Nah, itu kita bisa lihat di situ hubungannya. Kita bisa uji dari beberapa data-data yang sudah kita dapatkan gitu loh. Atau mungkin juga hubungan antara PHK dengan daya beli masyarakat. Apakah dengan semakin banyak semakin meningginya angka atau jumlah karyawan yang di PHK, apakah juga akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat? Itu juga bisa bisa kita uji gitu loh. Jadi kalau kita kan berarti yang sebagai variabel X itu adalah kan berarti penghasilan, ya kan?
Nah, variabelnya itu adalah pengeluaran gitu kan. Kalau tadi, nah kalau tadi apa antara hubungan antara angka PHK dengan daya beli masyarakat, itu berarti kalau gitu berarti variabel X-nya itu, variabel independen itu adalah apa jumlah angka pengangguran akibat di PHK gitu kan. Kemudian variabel Y-nya itu adalah variabel yang seperti tadi kan yang dependent yang tidak bebas. Tapi variabel Y-nya itu adalah daya beli masyarakat gitu loh. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Itu jadi bayangan seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, oke, kita lihat persamaan regresi. Jadi regresi atau juga disebut dengan apa penduga atau perkiraan peramalan itu dibentuk untuk menerangkan pola hubungan antara variabel-variabel ini, baik yang dua variabel atau yang lebih dari dua gitu loh. Nah, analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur apa keeratan hubungan, jadi atau kedekatan hubungan antara variabel-variabel ini. Apakah ada hubungannya nggak sih antara misalnya apa gaji dengan motivasi karyawan gitu? Apakah semakin semakin apa semakin bertambahnya gaji, motivasi akan juga bertambah? Itu bisa kita apa namanya bisa kita hitung gitu loh. Nah, kemudian juga misalnya apa tadi yang seperti antara apa apakah ada hubungannya antara dengan penghasilan dengan pengeluaran, kira-kira kalaupun ada seberapa dekat gitu loh, atau hubungannya lemah gitu. Oke, oke, kita lihat lagi di sebelah nih. Jadi untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel, jadi langkah-langkahnya ya, jadi kita mesti ngumpulin data yang jelas gitu kan, mengumpulkan data ya, misalnya X itu sebagai variabel bebas yang pasti ya, dan Y sebagai variabel tidak bebas. Kita menggambarkan titik-titik pasangan. Jadi ini, jadi itu jadi kita bikin kayak scatter diagram gitu loh. Nanti ini untuk saya jelasin belakangan. Jadi kegunaan dari diagram pencar atau scatter diagram itu adalah untuk membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Lalu yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel ini. Lalu yang ketiga, itu menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai yang sifatnya konstan gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat yang karena ini kan hanya dua variabel, berarti ini kan analisa regresi sifatnya sederhana gitu loh. Jadi persamaan itu adalah Y sama dengan A ditambah BX gitu loh. Jadi ada variabel X itu yang sifatnya tadi yang independen, kan kemudian variabel Y itu adalah yang sifatnya dependen yang bergantung gitu loh. Gitu kan. Jadi Y ini selalu bergantung kepada variabel X karena apa nih kan berarti bagaimana dia bisa mendapatkan nilai variabel Y itu pasti tergantung dari besar kecilnya si X-nya ini. Misalkan kalau X semakin besar, apakah Y juga akan semakin besar gitu kan? Ini kita bisa lihat seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, oke ya, jelas ya. Nah, kemudian juga ada cara untuk bisa mendapatkan variabel A dan yang B ini. Kita lihat. Untuk yang B itu sama dengan berarti N itu sebenarnya jumlah data ya. N itu jumlah data dikali sigma XY. Jadi itu kan ada ya tadi variabel X sama variabel Y. Nanti apa namanya yang XY-nya itu kita X kali Y itu kita jumlahkan di sini gitu loh. Ini maksudnya. Berarti ini X kali Y kita sigmakan. Jadi kita jumlahkan total berapa. Ini kalau ini adalah sigma X gitu loh. Sigma X ya ini adalah sigma Y. Berarti ini yang total semuanya yang nilai X berapa kita jumlahkan. Ini juga sama berapa total untuk yang variabelnya berapa kita jumlahkan gitu. Kemudian dibagi N dan jumlah data dikali sigma X kuadrat. Jadi variabel X tadi itu kita kuadratkan semuanya, baru kita jumlahkan di bagian bawahnya gitu. Dikurangi dalam kurung sigma X. Nah, sigma X ini kita kuadratkan, ini berbeda ya. Kalau ini kita kuadratkan dulu, kita kuadratkan dulu, baru kita hitung jumlahnya berapa. Gitu kan ya. Kalau di sini itu adalah kita hitung dulu jumlahnya berapa, semua total variabel itu berapa, baru kita kuadratkan gitu loh, ya.
Oke, nah kemudian untuk berarti kalau begitu untuk mencari X berarti sama dengan ya apa, sigma X dibagi N. Mencari Y-nya ini seperti ini misalnya Y itu equals apa sigma Y dibagi N gitu loh. Oke, kita lihat ya. Nanti kita lihat contohnya yang lebih gampangnya deh. Kemudian juga sini ada apa lagi analisa korelasi sederhana. Jadi karena hanya ada dua variabel, maka kita menggunakan analisa korelasi sederhana. Jadi analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan mengukur seberapa dekatnya hubungan antara kedua variabel. Apakah benar-benar dekat, jadi benar-benar ada hubungannya atau hubungannya lemah gitu kan. Nah, misalkan gini, kira-kira ada nggak sih ada nggak sih hubungan antara misalnya misalnya source to say misalnya misalnya jumlah mobil dengan motivasi gitu loh. Apakah dengan semakin banyaknya atau semakin banyaknya sorry gini apakah ada korelasi antara fasilitas kantor dengan motivasi karyawan. Jadi sebenarnya gini, semakin bagus fasilitas kantor, maka motivasi karyawan untuk bekerja akan semakin meningkat. Apakah seperti itu gitu kan. Itu kita bisa lihat korelasinya gitu loh. Oke, kemudian ada lagi juga ini analisa korelasi itu kita bisa hitung dengan dua cara. R itu R ini adalah hubungannya itu linear untuk dua buah variabel, baik itu variabel X dan juga variabel Y. Nah, kita bikin tahu nih sejauh mana titik-titik ini bergerombol, maksudnya ada di sebelah mana gitu loh. Oke, kita lihat, misalkan kalau B-nya positif, maka R positif. Sedangkan kalau B-nya negatif, maka R-nya akan menjadi negatif gitu ya. Oke, kalau R-nya, jadi nilai R itu selalu terletak dari -1 sampai dengan +1, jadi nggak akan lebih. Nah, jadi kalau dalam kalimat matematikanya selalu ditulis seperti ini gitu loh. Ya kan, R-nya itu jadi lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan -1 dan juga lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi selalu di range di situ. Jadi dari paling gede itu misalnya 1, berarti salah 0,99999 atau sebelah kirinya itu misalnya minus 0,99999 itu seperti itu gitu loh. Nah, kita lihat misalkan kalau R-nya itu mendekati +1 dan 1, maka korelasinya tinggi dan terjadi hubungan yang linear sempurna antara X dan Y. Linear dalam artian apa? Misalkan kalau variabel X-nya itu dia naik, maka ya Y-nya juga, variabelnya juga akan meningkat gitu loh. Nah, kalau misalkan R-nya itu mendekati angka 0, maka hubungan antara kedua variabel ini sifatnya lemah atau bahkan tidak ada. Nah, misalkan kalau gini nih, R-nya itu -0,06, berarti menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi dalam artian, jika X-nya meningkat, maka Y-nya turun. Kalau misalkan Y-nya turun, maka kalau X-nya turun, maka Y-nya akan meningkat gitu loh. Jadi kalau misalnya R-nya itu R-nya itu hasil bilangan minus, itu berarti arahnya berlawanan antara variabel X dan variabel Y. Misalkan kalau variabel X-nya naik, variabel Y turun. Kalau variabel X-nya turun, variabel Y-nya naik gitu loh. Nah, kemudian kalau misalkan R-nya sama dengan plus 0,6, berarti sini menunjukkan arah yang sama gitu loh. Baik itu variabel X dan variabel Y, itu dia sama-sama meningkat. Kalau misalkan variabel X-nya turun, maka variabel Y juga akan turun gitu loh. Misalnya apa? Misalnya kalau kayak misalkan kalau berkaitan di pengeluaran, kalau pengeluarannya meningkat, maka ya otomatis ya dia berarti kalau misalkan pendapatannya meningkat, maka pengeluarannya kan juga akan ikut meningkat. Kalau misalnya pendapatannya turun, maka pengeluaran juga akan turun gitu kan. Nah, misalkan kalau R itu jadi menunjukkan tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Gitu. Misalnya gini, misalkan apakah selalu ada hubungan yang linear antara misalnya budget iklan dengan sales gitu loh, atau revenue perusahaan. Itu selalu itu kan banyak faktor. Jadi
Bisa jadi adalah misalkan gini, kalau yang tadi apa, kalau misalkan kalau kita bisa mencoba mencari korelasi antara budget iklan dengan revenue Pak, dengan revenue perusahaan atau revenue restoran, bisa jadi mungkin ada korelasinya, atau mungkin kalaupun juga ada korelasi itu nggak kuat gitu loh. Gitu. Oke, kita lihat nanti di contohnya ya, teman-teman. Atau misalkan kalau R kuadrat, bisa dinilai itu antara 0 dan 1. Jadi ini untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai perubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai perubah X melalui hubungan linear. Contohnya gini, misalnya kalau R-nya sama dengan R-nya sama dengan 0,6, itu artinya adalah berarti kalau gitu R R kuadratnya itu adalah sama dengan 0,36 atau 36% di antara keragaman nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan nilai-nilai X. Berarti besar sumbangan terhadap naik turunnya, besar sumbangannya variabel X terhadap naik turunnya Y itu adalah 36%. Sedangkan 64% itu disebabkan oleh faktor-faktor lainnya gitu. Berarti masih banyak faktor-faktor signifikan lainnya yang bisa menyebabkan yang memberikan dampak kepada variabel Y. Jadi tidak hanya dari X-nya ini saja gitu loh. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak teman-teman? Any questions guys? Monggo kalau mau ditanyakan silahkan, santai aja. Sembari saya coba bantuin absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini mungkin? Oke, kita lihat contoh di sini ya. Jadi misalnya ini contoh adalah kepada pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga itu berkaitan dengan pendapatan rumah tangganya. Jadi datanya diperoleh sebagai berikut. Ini ada berapa data nih kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8 karena ada 8 data. Jadi misalnya kita melakukan survei terhadap misalnya apa? 8 kepala keluarga atau 8 rumah tangga kita survei. Misalnya kepala keluarga yang pertama pendapatannya 18, pengeluarannya itu 17. Ini sebenarnya ini dalam 10.000 ya, dalam 10. Jadi angka 18 ini dikali 10.000. Angka 17 ini dikali 10.000. Jadi supaya lebih gampang aja untuk perhitungannya gitu, tidak terlalu banyak nolnya. Nah, kemudian misalnya untuk yang pendapatannya 23, di pengeluarannya 20. Nah, di sini ada lagi misalnya yang ketiga pendapatannya 28, pengeluaran 23 sampai kepada yang paling tinggi ini misalnya pendapatannya 99, dia pengeluaran 74 gitu. Nah, kita coba lihat diagram pencar sebenarnya nanti saya jelaskan lagi deh. Ada contohnya nanti di sini. Oke, kemudian kita langsung saja kepada menentukan persamaan regresinya. Oke, ini sudah saya siapin rumusnya sebentar. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, ini dia. Kelihatan di layar kalian ya? Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Ini saya coba bikinin di Excel. Biasanya kan saya bikin pakai coret-coret pakai tangan. Saya coba bikin pakai Excel supaya lebih rapi aja sih. Tapi nanti ya kalian nanti boleh pilih apakah kalian lebih prefer saya menulis menggunakan tangan atau kalian lebih prefer saya menggunakan Excel gitu aja sih. Nah, kalau Excel kan lebih mudah ya. Jadi saya nggak perlu ini sih. Nggak perlu lagi scan kemudian bisa masukin ke PowerPoint. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ya tergantung kalian aja, kalian lebih prefer saya menggunakan metode yang mana kalau karena sini kan ada banyak rumus, jadi ada banyak perhitungan. Jadi saya pakai Excel sekarang karena itu supaya lebih cepat aja sih gitu loh, itu sih. Lebih cepat, terus juga kan ya semuanya ini kan pakainya rumus ya nih.
Ya, sebentarnya sembari saya rapikan lagi. Oke. Nah, ini oke, ini kan ini sudah maksud ini kan oke. Sorry, saya jelasin dari awal ya. Oke. Dari contoh tadi kan ya ada yang pendapatan X dengan pengeluaran itu pendapatan itu sebagai variabel X dan pengeluaran sebagai variabel Y. Di mana X itu sebagai variabel sifatnya independen gitu kan. Ya kan, independen dalam artian variabel bebas. Misalkan ya let's say katanya ya kalian kerja setahun dengan kerja yang 4 tahun pasti kan gajinya akan berbeda gitu loh. Ya kan. Misalnya kalau misalnya kalian start pada tahun yang sama gitu sama-sama masuk gitu ya sebagai misalnya let's say sebagai management trainee, kemudian ya dengan sering berkembangnya waktu dengan performance kalian pasti kan gajinya kan kemungkinan besar akan berbeda gitu. Maka itu pendapatan yang kita sebut sebagai variabel independen, variabel bebas. Nah, pengeluaran ini pasti itu bergantung kepada pendapatan kan. Gampangnya gini, misalkan kalau kalian misalnya punya gaji 10 juta gitu kan, nggak mungkin kalian misalnya cicil mobil dengan jumlah cicilan itu udah 10 juta gitu. Karena apa ya? Mungkin aja kan, ya gimana caranya kalian bisa hidup, masa semua gaji dibayar, dipakai buat untuk cicil mobil gitu kan. Nah, gitu. Misalkan kalau misalnya gaji kalian 10 juta, biasanya mungkin kalian mencari cicilan mungkin sekitar 3 juta, 2 juta gitu. Nah, 2 juta. Nah, kemudian misalnya ada lagi soal keperluan lain, sehingga akhirnya apa pengeluaran misalnya dari tadi pendapatan kelas 10 juta, mungkin pengeluarannya ada sekitar 8 juta dalam 1 bulan. Jadi kalian masih ada sisa untuk saving gitu loh. Ini kan kalian sini kan pendapatan 18, pengeluaran pasti kan di bawahnya 17. Berarti dia masih ada sisa untuk saving misalnya 10.000. Demikian juga sini kan masih ada sisa saving 30.000 gitu loh. Sampai pada di sini kembali kan masih ada sisa saving juga itu kan cukup besar gitu loh. Oke, sekarang kita fokus kepada pendapatan dan pengeluaran. Oke. Nah, di sini kalian lihat X kali Y, ini berarti ini variabel X dikali variabel Y ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kan. Kelihatan kan itu kan ada yang di kolom sebelah kiri itu yang kolom warna biru dan kolom warna merah. Berarti kan itu X kali berarti 18 kali 17 itu sama dengan 306. Oke, yang kedua, ini kalian lihat itu yang sebelah kiri itu yang warna biru dan juga yang warna merah. Itu kan yang kolom B4 dan dikali kolom C4. Itu hasilnya itu adalah 460 sampai yang ke-8 ini. Gitu kan. Jadi 99 dikali 74. Nah, di sini saya kasih lambangan supaya kita tahu oh ini loh ini maksudnya sigma-sigmanya ini. Jadi nah ini kan salah berarti sigma X itu adalah ini jumlah total pendapatan dari kesemua responden dari 8 angka itu dari 8 data ini. Berarti 18 tambah 23 tambah 28 sampai terakhir tambah 99 equals 386 ini kan. Gitu loh. Makanya saya menggunakan Excel karena ini gitu loh. Karena saya butuh ada banyak perhitungan kalau misalkan pakai manual lama selesainya. Jadi takut juga ini ada kesalahan gitu kan. Oke, ini 302 ya. Berarti ini kan yang sigma X itu ingat ya, itu equals 386, sigma Y 302. Oke. Nah, kemudian kalau sigma XY, ini berarti ini apa nih? Berarti ini XY-nya itu dihitung dulu nih X kali Y-nya berapa semuanya dari 8 data ini gitu ya. Baru di sini kita hitung jumlahnya berapa dari semuanya ini gitu. Nah, kemudian juga di sini sigma X kuadrat, berarti yang X-nya ini kita kuadratkan, gitu kan. Seperti ini kan. Ini sebenarnya dikuadratkan, semuanya dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini, gitu loh. Oke, demikian juga dengan bukan sigma Y kuadrat, berarti ini kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan di sini, gitu loh. Ini jumlahnya segini, jadi ini yang sigma X itu adalah 386, ya kan? Kemudian sigma Y-nya itu 302, kemudian sigma X Y-nya itu 19.000 sekian, sigma X kuadrat 25.000 sekian, dan juga untuk yang sigma Y 14.000 sekian. Oke ya?
Oke, jelas ke sini. Nah, kemudian kita cari apa namanya? Kita masukkan angkanya di sini gitu loh. Ya, gitu. Jadi kita mencari ya apa namanya tadi yang nilai B-nya dulu berapa, gitu kan? B-nya itu equals di sini nih rumusnya. Saya bikin ini biar kita aware. Oke, berarti ini kan kita ceplok-ceplokin aja udah. Berarti B sama dengan N itu kan 8 dikali XY, X sigma X itu 19.000 sekian dikurang ini kan sigma X berapa? 386 dikali sigma Y 302 dibagi 8 dikali sigma X kuadrat gitu. Ini kan sigma X kuadrat berarti kan dibagi 8 kali 25.000 sekian dikurang sigma X dalam kurung kuadrat. Jadi ini sigma X ini kita kuadratkan. Nah, hasilnya adalah 35.000 sekian, 35.780 dibagi 51.164 equals 0,69. 0,6993119. Saya lebih prefer saya pakai pakai dua desimal di belakang dua angka di belakang desimal gitu loh. Oke, nah next. Kemudian kita sudah dapetin nilai variabel B-nya, kemudian kita masukin di sini itu supaya kita bisa tahu apa? Bisa kita tahu variabel A-nya berapa, equals berapa angkanya gitu loh variabel A-nya. Nah, variabel A-nya itu adalah sama dengan A sama dengan sigma YI. Perhatikan ya sigma YI-nya mana? Sigma YI-nya kan ini kan sigma YI. Kemudian dibagi N, N-nya itu adalah 8, N itu dibagi 8 dikurang B. B-nya ini kan 0,69 ya kan 0,69 dikali atau dalam kurung sigma X ini 386 dibagi 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 5,46. Sehingga kalau kita masukin atau kita ceplokin lagi kita masukin lagi ke dalam rumus, hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu loh. Nah, sebenarnya sih kalau apa namanya bikin scatter diagramnya saya pernah jadi coba dikasih sama ya maksudnya misalkan kalau y-nya sama dengan 0 kira-kira x berapa gitu kan. Nah, kemudian misalkan kalau apa namanya kalau nah kalau x sama dengan 0 berarti y-nya berapa gitu kan. Gitu. Nah, oke ya, sudah jelas ya rumusnya itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah berarti kan kita udah dapatkan persamaan regresinya. Nah, kemudian perkirakan besar pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya itu adalah 950.000 gitu loh. Berarti berarti di sini kita masukin apa? Berarti kan sini kita masukin ya misalkan kalau tadi ini kan penghasilan adalah tadi di sini penghasilan adalah 95 kan, pengeluarannya berapa? Berarti kita masukkannya ke dalam rumus Y sama dengan A ditambah BX. Di mana A itu adalah 5,46, B itu 0,69 kan, berarti Y sama dengan 5,46 ditambah 0,69X gitu loh. Nah, berarti Y sama dengan 5,46 ditambah 0,69 dikali 95. Hasilnya itu adalah 71,01 gitu. Itu ya udah kita buktiin jadi 71. Berarti kalau misalkan penghasilan 95, berarti pengeluaran itu adalah 71 gitu kan. Jadi kita masukkan ke dalam rumus seperti ini gitu. Oke, sampai sini ada menanyakan teman-teman? Any questions? Oke ya. Kita lanjut ya. Terus kalau misalkan kita hitung R-nya. Nah, R-nya itu berarti yang tadi di sini ini kita masukkan ke dalam rumus, jangan sampai ada yang salah gitu loh. Tadi juga sudah sempat Pak saya hitung. Saya istilahnya saya prototip satu persatu. Berarti ini kan N itu sama dengan 8 dikali sigma XY. Sigma XY-nya mana? Ini kan 19.000 ya kan?
kemudian dikurang, ya kan, sigma X dikali sigma Y, sigma X dikali sigma Y, berarti kan di sini, berarti 8 kali 19.044 dikurang 386 dikali 302 gitu loh. Kemudian jangan lupa hasilnya ada pembaginya, dibagi dengan akar. Perhatikan ya, ada akarnya. Akar tuh akar untuk semuanya gitu loh, bukan cuma untuk akar 8, tapi akar untuk semuanya di sini gitu loh. Berarti dibagi akar n dikali x kuadrat, xi kuadrat, berarti yang n dikali, berarti sini akar dalam kurung 8 dikali 25.020 dikurang xi itu dikuadratkan ya. Sorry ini ini angkanya angka kuadrat bukan dikali 2, ini dikuadratkan. Tutup kurung, kita buka lagi kurung lagi. Kurung siku yi kuadrat sigma n dikali sigma yi kuadrat, ya kan? 8 dikali 14.352 yi kuadrat itu kan dikurang 302 dikurang yi dalam kurung dikuadratkan, berarti 302 dipangkat 2 tuh. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut aja ya. Nanti sama dengan berarti yang pembilang ini yang di atas itu sama dengan 35,78 dibagi 35.000 ya. Ini ya 35.801,68. R-nya itu sama dengan 0,99. Berarti artinya apa tuh dengan R yang mendekati angka 1? Berarti adanya korelasi yang tinggi, berarti ada hubungan yang dekat antara pendapatan dengan pengeluaran gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian kalau R besar sama dengan R kuadrat. Berarti kalau gitu berarti R kuadrat itu adalah 0, tadi kan yang tadi 0,99 sekitar dikuadratkan. Ini kan. Berarti 0,99 artinya apa? Berarti ada 99%. Berarti memang ya pastinya pastinya itu yang mempengaruhi pengeluaran itu pasti adalah pendapatan. Yang mempengaruhi naik turunnya yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran itu adalah dari variabel pendapatan. Itu 99%, sedangkan sisanya itu dari hal-hal lain, itu dari variabel lainnya gitu loh. Tapi utamanya itu adalah kepada pendapatan gitu loh. Itu jadi cara membaca angkanya seperti itu, cara bagaimana kita bisa menerjemahkan angkanya seperti itu. Kalau ini apa artinya? Berarti ini artinya adalah adanya korelasi yang kuat antara pendapatan dan pengeluaran, antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kalau R besar ini kita melihat proporsi keragaman nilai perubah Y-nya itu berarti variabel Y-nya itu paling banyak itu dipengaruhi oleh apa? Berarti kan adanya variabel pengeluaran. Berarti kita bisa menentukan bahwa 99% pengeluaran ini itu dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi besar kecilnya pengeluaran ini pasti dipengaruhi oleh pendapatan itu, membaca datanya gitu. Oke, saya pasti ada yang menanyakan teman-teman. Any questions? Nanti ada lagi latihannya. Latihan juga saya coba bikinin. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti langkahnya sama, cuma yang berbeda itu adalah angkanya. Nah, jadi kalau kita akan mencoba melihat kira-kira ada nggak sih korelasi antara biaya iklan dengan penjualan, gitu kan? Kalaupun ada, itu seberapa besar atau seberapa lemahnya sih korelasinya gitu loh. Ya kan, berarti ini kalau tadi ini kan berarti yang variabel bebasnya itu adalah biaya iklan. Nah, kemudian lagi variabel tidak bebas itu adalah penjualannya ini gitu kan. Apa iya misalnya apakah ada korelasi antara biaya iklan dengan hasil penjualan gitu. Seperti itu. Oke.
Oke, kita break dulu ya. Nanti kita break dulu 10 menit. Nanti saya akan balik lagi. Ya, gitu ya. Jadi kita break dulu aja 10 menit. Nanti saya balik lagi. Nanti berarti sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.15, berarti jam 8.20, jam 8.25 ya. Kita balik lagi ya. Iya, Pak. Okay, so I'll see you around. So don't go to